Litsus PPK 2023 dan Pekanbaru dalam perkara terdakwa atas nama Muhammad Syahril dibuka dan disidangkan. Kami tanyakan saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, kita akan melanjutkan persidangan sesuai dengan hukum, sesuai dengan acara persidangan yang lalu. Hari ini kita masih agenda mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Hadir saksinya Pak penuntut umum. Izin ya, dari 5 orang yang rencananya akan kami berikan hari ini, baru 3 orang. 3 orang yang hadir Pak ya. 2 orang lain, 1 orang offline. Ya, baik ya. Sesuai dengan surat yang kami terima bahwa pada kesempatan ini Komisi Yudisial Republik Indonesia mengeluarkan surat untuk memerintahkan Ibu Yovika Pratiwisaragi dan Ibu Dwi Susanti untuk mengikuti persidangan. Hadir yang mulia, selamat datang, selamat melaksanakan tugas. Hal-hal yang saudara butuhkan terkait informasi silakan menghubungi kami. Begitu ya. Saksi bekerja sebagai staf hukum di Bank Indonesia sejak kapan? Sejak Oktober 2021. Oktober 2021. Tugas saksi apa sebagai staf hukum di Bank Indonesia? Mengurus perkara berdasarkan dan mewakili BCA untuk menjadi saksi berdasarkan panggilan aparat penegak hukum. Pernah dimintai keterangan oleh penyidik ya terkait dengan pertemuan yang dimiliki oleh Pak Muhammad Syahril atau keluarganya. Iya. Di Bank BCA ada rekening yang dimiliki oleh Pak Syahril atau keluarganya? Oleh kemarin bilangnya sih atas rekeningnya atas nama Ferdiansyah dan Eva Rusnadi. Atas nama Ferdiansyah dan Eva Rusnadi. Sudah menjelaskan itu memilih pendidikan. Silakan. Poin berapa Pak? Nomor 7. Nomor 7. Saya jelaskan Muhammad Syahril tidak memiliki rekening di Bank BCA, namun istrinya Eva Rusnadi memiliki rekening BCA. Betul. Betul. Nomor rekeningnya 1510635821. Saya boleh. Silakan sekarang. Nomor rekening Eva Rusnadi Ya. di 1510635821. Statusnya masih aktif. Statusnya masih aktif. Saldo terakhir Saldo terakhir itu per tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp16.122.123,05. dibuka sejak kapan? Dibuka sejak 6 Oktober 2017. Di mana pembukaannya? Pembukaannya di kantor cabang pembantu KPR Kantor cabang pembantu KPR di Palembang. di Palembang. Jenis Jenisnya tahapan. tabungan. Tabungan. Saudara pernah diminta untuk memperlihatkan satu bundle praktek mutasi. Betul. Ini atas nama BCA atas nama Eva Rusnadi dengan nomor rekening 1510635821. Ya, rekeningnya 15106358821. Sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2022. Betul. Jadi AP nomor 8, tapi saudara pegang di 2. Yang pertama itu di 6 Oktober 2017 sampai dengan 8 Agustus 2019. Ada 28 transaksi waktu itu. Dari 6 Oktober 2017 sampai dengan 8 Agustus 2019. Ada keterangannya di sini ada yang masih 60 juta mulai dari tanggal 6 Oktober 2017. Mulai dari tanggal 6 Oktober 2017 ada mutasi 60 juta, keterangannya setelah tunai yang harus mati.
tunai sebesar 60 juta. Ya, sampai dengan di nomor 28 pada tanggal 8 Agustus 2019 ada transfer dari Indra Gunawan sebesar 17 juta. Dari ketentuannya kalau saya sih mengacu pada ini izin ya mengacu pada UU perbankan ada ketentuan mengenai rahasia bank. Ini bolak-balik ini. Saya tidak mau ini persidangan lama-lama. Ini sudah di persidangan terbuka untuk umum. Kalau saudara memang tidak mau menjawab, ya nanti saudara yang terima risikonya. Makanya silakan tanya aja Pak penuntut umum. Saudara juga wajib menjawab. Iya. Ini komisi judisial juga ada di sini kok. Kami nggak ada yang kami tutup di persidangan ini. Silakan ditanya. Tanya Pak yang mau bertanya. Tapi benar yang tanggal Januari 2018 ada transfer 120.480.000 atas nama Heni kepada terdakwa Parusnati. Tertulis di sini atas nama Saudara sudah menjawab seperti itu di BAP. bagaimana? Saudara Sudah di BAP sudah ada. sudah ada ya. Poin nomor berapa? BAP lanjutan di nomor 5 angka 1 ya. Ya, berlanjutan ya. Nomor 5. Pada halaman 2. Nomor 5 halaman 2. Jadi Bu Yosefin sudah menjawab di sini bahwa yang mengirim itu atas nama Heni seperti itu. Jadi kecuali Bu cabut lagi itu, enggak toh? Sepertinya di BAP saya tidak menjawab. Maju ke depan Pak, coba. Saya tidak salah. Coba maju ke depan sini. Sini. Silakan penasihat hukum. Tunjukkan tanda tangannya dulu Pak. Iya. Maafnya benar. Mari tunjukkan keterangannya Pak. Iya. Semua pertanyaan ini ada 7 lembar fotokopi legalisir. Saudara menjelaskan bahwa kami belum dapat Iya, menjelaskan. iya, itu yang bisa jelaskan. Iya. Tapi ternyata asal pengirimannya sudah ada. Sudah di. Sudah. Benar itu ya. Intinya ibu ini pemahamannya yang itu dilindungi rahasia bank, tapi pada bukti yang muncul ternyata sudah disebutkan. Dalam Total ada berapa jumlah transaksi uang masuk terkait Parusnati per tanggal dari tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 18 Oktober 2021. Kalau total sesuai dengan yang di cerita ini, Ya, yang saudara jelaskan tadi, kan itu ada dari tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian kan saudara pegal itu keterangannya ada 2, iya. dibagi 2. Yang pertama itu transaksi antara 6 Oktober 2017 sampai dengan 8 Agustus 2019. Kemudian yang kedua 11 September 2019 sampai dengan 18 Oktober 2021. Nah, tadi kan sudah dirincikan itu dari siapa saja, termasuk yang masih tertulis siapa. Kemudian penyidik menunjukkan bukti stok tersebut atas nama kreditornya siapa, jelas tertulis di situ, tapi saudara menjelaskan bahwa itu masih rahasia bank. Nah, sekarang yang saya tanyakan, dari 2 yang saudara penggalkan, itu jumlahnya ada berapa uang masuk per penyidik yang pasti juga? Saya tidak ingat saya juga. Yang lagi ya, di sini yang di BAP nomor 8. Yang pertama itu 6 Oktober 2017 sampai dengan 8 Agustus 2019. Itu ada 28 kali transaksi uang masuk sebanyak 762.495.000. Iya. Betul data saudara menyebutkan seperti itu? Betul. Kemudian yang kedua dari 9 September 2019 sampai dengan 18 Oktober 2021 di BAP saudara nomor 9
Saudara termasuk di dalamnya itu ada yang masih tertutup rahasia bank tersebut. Saudara menjelaskan ada 32 kali transaksi dengan nilai 740.993.000. Coba saudara lihat data. Itu Berapa jumlah semuanya? jumlah semuanya ada 60 transaksi. Jumlah nominalnya? Jumlah nominalnya pastinya tidak bisa, saya tidak menghitung pastinya. Tidak bisa menghitung pastinya. Tapi jumlah antara Tapi keduanya iya, sesuai dengan tidak bisa mengelola. Oke, Baik, Pak. notaris di Palembang ya Pak? Betul Pak, betul notaris PPAT Pak. Notaris dan PPAT. Ya. Tadi kenal dengan Pak Karir karena ada pernah hubungan kerja ya Pak? Tugas di Palembang Pak, karena saya pernah bertugas di Palembang, di kantor pertanahan Palembang. Bapak pernah membuat akta jual beli pembelian tanah dari Sulbari Majid dan Mawarna Sulbari kepada Pak Muhammad Haris, Kepada Tuan Agasi, Isrok Agasi, kepada Prof. Agasi, Islam Agasi. betul, Akta jual beli itu antara Sulbari Majid dengan Islam Agasi, itu Pak. betul. Pengikatan jual beli Pak, mohon maaf. Pengikatan jual beli bukan akta jual beli. Pengikatan jual beli ya Pak ya. Dan akta pengoperan dan penjelasan hak. Ada dua. Satu-satu dulu Pak, nanti pengoperan. Ya baik Pak. Pengikatannya dulu. Bisa diceritakan Pak kronologisnya bagaimana Pak sehingga Bapak ditunjuk sebagai notaris untuk pengikatan jual beli tanah tersebut? Iya, jadi secara bersamaan Pak Sulbahri ini adalah memang seringkali ada beberapa akta yang beliau dibuat dengan saya dan merasa bahwa ya sudah pantas untuk membuatkan akta itu, maka para pihak bersepakat untuk membuatkan akta pengikatan jual beli, karena memang ketika dibuatkan akta jual beli, pengikatan jual beli, seluruh persyaratan pajak dan sebagainya belum dibayar. Jadi oleh karenanya maka perbuatan hukum yang bisa dilakukan antara kedua pihak kesepakatan itu sesuai dengan 1320 adalah pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris. Seperti itu Pak. Masih ingat Pak kapan tahunnya Pak Bapak membuat pengikatan jual beli tersebut? Pengikatan jual beli itu dibuat di tahun 2021 pada tanggal 8 bulan Maret tahun 2021 ditetapkan akta nomor 2. 8 Maret 2021 ya Pak. Ya. Objeknya tanah di mana Pak? Tanahnya tanah bersertifikat hak milik nomor 486 4468 Demang Lebar Daun. Luasnya berapa Pak? 599 meter persegi. 590. Sesuai dengan sertifikat yang ada ya Pak. Pada pengikatan jual beli berapa Pak harga yang dicantumkan di situ Pak? Disepakati dalam pengikatan jual beli harga 400 juta Pak. 400 juta. Iya. Harga real atau ini hanya berdasarkan Saya tidak tahu harga real. Jadi di hadapan kami yang dinyatakan oleh para pihak itu adalah demikian adanya. Sebentar Pak. Pak Ahmad, di mute dulu Pak. Di mute dulu karena ada orang ngomong di tempat Bapak kedengaran ke sini Pak. Apa? Oh baik Pak. Di mute dulu Pak. Baik. Ya, oke. Silakan lanjutkan. Jadi Bapak tidak tahu harga real, tapi Tidak tahu. para pihak yang datang kepada Bapak menyatakan bahwa jual beli 400 juta. harga 400 juta. Betul. 8 Maret 2021 ya Pak ya. Iya betul. Dibuat di mana Pak pengikatan jual belinya? Di kantor saya di Palembang. Di kantor saudara. Iya. Disaksikan oleh siapa saja? Disaksikan oleh staf saya Ibu Rosmiati dan juga Ibu Evelina Ibu Rusmiati dan juga disaksikan oleh Nona Revina Indah Mareta. Dari pihak pembeli yang hadir siapa Pak?
Pembeli Tuan Agassi sendiri. Isrok Agassi Ardiansah. Iya, betul, Tuan Agassi sendiri. Dari penjual? Penjual berdua, suami istri, Profesor Dr. Subali Banjir dan Ibu Hajah Marwana Subali. Ya, betul. Setelah jual beli dilakukan, jual beli ini juga dibuatkan. Ini kan pengikatan jual beli. Pengikatan jual beli dan dalam perjalanannya bahwa mereka bersepakat untuk membatalkan akta ini. Ya. Setelah ada pengikatan jual beli ada 400 juta atas ambil lebar 6 daun. Iya, lebar daun. Siapa yang menghadap kepada Bapak Pak untuk dimintakan pembatalan pengikatan jual beli? Ya, ini tentu atas kesepakatan antara pihak. Jadi begini, Pak Jaksa, perlu saya jelaskan. Kedudukan hukum dari kesepakatan untuk orang mengikat jual beli itu adalah sama dengan kedudukan hukum mereka bersepakat untuk membatalkan akta. Jadi yang hadir itu tentu para pihak yang dibuat sebagaimana dibuatkan akta pengikatan jual beli itu. Jadi para pihak yang menghadap kepada Bapak Betul. mengajukan pembatalan begitu ya Pak. Betul. Alasannya apa Pak? Saya tidak tahu persis alasannya apa, tidak dinyatakan, tapi mereka bersepakat untuk membatalkan itu. Mungkin Bapak buatkan akta pembatalan. Akta pembatalan, karena tidak mungkin kalau ini mau dialihkan kepada pihak lain dengan tidak kita membatalkan akta pengikatan jual beli itu, karena perbuatan hukumnya akan menjadi overlapping. Berarti dibatalkan karena akan dialihkan kepada pihak lain begitu. Sepertinya seperti itu. Bukan artinya Pak, yang Bapak alami bagaimana? Betul. Jadi artinya setelah dijalankan itu ya akan dialihkan kepada pihak lain. Kenapa? Cabang Kayu Agung ini di mana Pak? Di kota Cabang Kaya Agung, Kota Kaya Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Saudara mengenal dengan Pak Muhammad Syahrir di mana? Tidak, Pak. Apakah Pak Muhammad Syahrir sebagai nasabah di Bank BNI? Pernah ada rekening di BNI, Pak, ya? Ada rekening di BNI, Pak. Ada. Saudara sebutkan ada punya berapa rekening di Bank BNI atas nama Muhammad Syahrir? Kalau di rekening BNI ada 3, Pak. Yang di cabang Pekanbaru, nomornya 982-701-34 Kemudian ada dibuka di BNI KJP Mangkunegara 1463-94-9034. Kemudian ada di BNI Cabang Kaya Agung 0195-469-241, Pak. Apakah ketiga rekening itu masih aktif Pak? Sepengetahuan saya sampai sekarang untuk buat rekening itu kurang tahu Pak ya, kalau pada saat masih aktif Pak. Cuma untuk Cabang Kaya Agung itu sudah tutup Pak. Tutup. Ini izin untuk membacakan BAP saksi pada poin 6. Ya, mohon. Itu rekening yang 0195469241 yang pembukaan di KC Kayu Agung dibuka pada 10 Juni 2010 sudah tidak aktif. Kemudian dua rekening lainnya 14639049034 pembukaan rekening 6 September 2022 tanggal pembukaan KC Musi Palembang dari 098270139 atas nama Muhammad Syahrir. Pembukaan 10 Agustus 2020 KC Pekanbaru masih aktif, benar Pak? BAP itu masih aktif Pak. Dengan Ya. Iya, benar. Pak Nidal Nasir pernah menjadi security di BPN Kanwil Maluku Utara. Iya, Pak. Sejak tahun berapa sampai tahun berapa menjadi security-nya? Dari Oktober 2017 sampai Februari 2021. Sampai Februari 2021. Kemudian sekarang Gimana, Pak? kemudian sekarang sudah kerja di mana? Belum. Berhenti, Pak. Sudah keluar. Sudah keluar. Pada saat saudara menjadi security di BPN Maluku Utara, siapa kanwilnya? Samim, Pak.
Pak Sahri, Ya. saudara pernah dimintai Pak Sahri untuk menyetorkan uang ke bank? Iya, iya pernah Pak. Pernah, ke bank mana? BCA Ke bank BCA, masih ingat kapan waktunya? 19 Juni 2019 Pak, kalau nggak salah. 19 Juni 2019. Ini di Iya. BAP saudara sesuai dengan buktinya tanggal 31 Juli 2019. Ya, sekitar gitu loh. Ya, benar Pak ya. Iya, Berapa jumlah uang yang ditransferkan? 40 Pak, 40 juta. 40 juta kepada siapa? Ibu istrinya, istri Pak Sahri. Istri Pak Sahri, siapa namanya? Lupa Pak. Ibu Eva Musnati. Iya, iya, Ibu Eva. Ibu Eva ya. Iya, iya. Pada saat itu bagaimana Pak Sahri meminta tolongnya? Bilang kepada saudara bagaimana? Pak Sahri minta saya transfer uang ke bank aja Pak. Uang aja. Itu Diantar. di hari kerja. Iya, Di hari kerja yang diantar sama Pak Sahri ke bank. diantar. Saudara sendiri yang mentransfer uangnya. Iya Pak. Nah setelah saudara mentransfer uang tersebut 40 juta rupiah, ada dikasih ini pemberian sama Pak Sahri. Iya, Dikasih berapa? 100 ribu aja Pak. 100 ribu. Apa yang Iya. dikatakan Pak Sahri pada saat itu untuk uang bensin atau apa? Uang ojek Pak. Uang ojek ya. Iya. Saudara tahu sumber uangnya dari mana? Nggak tahu Pak sumber uang dari mana. Pak Dodi Haroni sebagai notaris atau PPAT Pak? Sebagai PPAT Pak, notaris PPAT Pak, Notaris PPAT, wilayah kerjanya di mana Pak? Kabupaten Ogan Komering Ilir Pak. Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sejak tahun berapa Pak? 2005 Pak SK-nya Pak, 2006. 2006 sampai sekarang masih di Ogan Komering Ilir. Betul Pak. Saudara pernah bekerja sama dalam masalah pertanahan atau pembelian atau AJB dengan Pak Muhammad Sahri? Secara hubungan PPAT dengan BPN iya Pak, karena sempat jadi kepala kantor Pak. Kepala kantor di mana Pak pada saat itu? Pak Sahril Pak, kepala kantor di Ogan Komering Ilir. Kepala kantor pertanahan di Ogan Komering Ilir di tahun berapa Pak? Waduh lupa Pak, saya Pak tahunnya Pak. Perkiraan saudara kenal dengan Pak Muhammad Sahri sejak kapan Pak? Mungkin sekitar tahun 2000-an ya Pak, 2000 berapa ya? Sekitar 2011 kan ya Pak ya? Lupa juga saya Pak. 2011. Nah, di tahun 2011 itu Pak Muhammad Sahri sudah jadi kakanta di OKI Pak. Saya lupa. Pada pertama kali sih belum jadi kakak saya Pak ya. Masih kasih Pak kalau tidak salah Pak. Masih kasih. Berarti perkenalan saudara dengan Pak Muhammad Sahri pada saat Pak Muhammad Sahri masih sebagai kasih di Ogan Komering Ilir Pak. Iya betul Pak. Pernah ada hubungan dalam jual beli atau yang lainnya dalam hubungan pertanahan? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Kalau dengan saudari Nuri Sasmita, saudara kenal? Kenal Pak. Kenal sebagai apa? Satu profesi Pak, junior saya. Junior saya Nuri Sasmita ini wilayah kerjanya di Ogan Komering Ilir juga. Betul Pak. Saudara tahu hubungan antara Yuli Sasmita dengan Pak Muhammad Sahri? Tidak Pak. Tidak.
Saudara tadi mengatakan pernah ada hubungan jual beli atau akta dengan Yuli Sasmita. Coba saudara ceritakan, Pak. Ya, pada saat itu Yuli Sasmita minta tolong dengan saya, Pak, untuk buatkan akta jual beli dikarenakan dia ada rencana mau beli tanah kaplingan untuk pada saat itu. Mohon diulangi, Pak, karena tadi sempat terputus. Pada saat itu Ibu Yuli Sasmita menghubungi dia untuk dibuatkan akta jual beli sehubungan dengan pembelian tanah kaplingan untuk perumahan Ibu Sasmita. Itu di AJB-nya saksi yang buatkan akta jual belinya. Betul, Pak. Berapa nilainya? Gimana, Pak? Nilainya Aduh, lupa saya, Pak, belum pegang datanya, Pak. kalau luasnya Luasnya ya kaplingan, Pak, itu, Pak, pada saat itu, Pak. Luas pastinya saya juga lupa, Pak. kalau saudara lupa, kami ingatkan izin yang mulia kami bacakan di BAP saksi pada nomor 9. Iya, saya mengetahui terkait peringatan jual beli tanah atas nama Yuli Sasmita dalam konteks saya sebagai notaris atau PPAT. Adapun kronologis terkait jual beli tanah atas nama Yuli Sasmita ialah sekitar bulan Juni tahun 2020, saudari Yuli Sasmita menghubungi saya untuk membuat akta jual beli terkait pembelian tanah di Kota Kayu Agung. Pada saat ini, saudari Yuli Sasmita membeli sebidang tanah sesuai sertifikat seluas 130 meter persegi. Saudari Yuli Sasmita membeli tanah dari saudara HM Husni Ismail senilai 80 juta rupiah sesuai yang tertera dalam akta jual beli. Sekira bulan Juni 2020, saudari Yuli Sasmita melakukan tanda tangan terkait jual beli tanah tersebut di rumah HM Husni Ismail bersama staf saya sendiri, saudari Rona Aprilia. Saya tidak ikut karena staf saya yang ikut bersama Yuli Sasmita ke rumah HM Husni Ismail. Bahwa dalam pengurusan AJB semua dilakukan oleh saudari Yuli Sasmita. Hal ini karena saudari Yuli Sasmita merupakan rekan sejawat dan untuk kepentingan saudari Yuli Sasmita sendiri, sehingga saya mempercayai pengurusannya ke saudari Yuli Sasmita. Benar, Pak? Betul, Pak. Nah, ini saudara kenal dengan HM Husni Ismail ini yang tanah yang dibeli dari Yuli Sasmita? Tahu, Pak, saya, Pak. Tahu. Kemudian pada saat AJB atau jual beli hadir dua-duanya, Pak Husni Ismail dengan Yuli Sasmita ke kantor saudara? Tidak, Pak, itu di rumahnya, Pak. Di rumahnya. Kemudian ada saudara berapa ininya dari AJB tersebut? Gratis, Pak. Gratis. Kenapa Iya. gratis, Pak? Alasannya apa, Pak? Kok gratis? Ya, sesama rekan sejawat, Pak. Bersama rekan sejawat. Kemudian saudara tahu tidak nilai real jual belinya antara Husni Ismail dengan Yuli Sasmita? Ini kan di AJB-nya 80 juta rupiah. Ya, Nilai realnya tahu tidak? nggak tahu, Pak. Tahunya kita dulu, Pak. Cukup yang mulia untuk dilanjutkan ke tanggapan. Silakan. Baik, kami lanjutkan untuk saksi Angga Mahaditama ya. Saksi Angga Mahaditama, dengar suara saya? Ya, Pak. Dengar, Pak. Pekerjaan saudara apa, Pak? Notaris PPAT, Pak. Sejak kapan? Notarisnya 2014, PPAT-nya 2017, Pak. 2017 sampai dengan sekarang ya? Iya, untuk PPAT-nya. Iya, Pak. PPAT-nya. Apakah benar saudara pernah mengurus atau memproses perikatan jual beli antara saudara Lina Lestari dengan terdakwa saudara Muhammad Syahir? Iya, Pak. Benar, Pak.
Jual beli apa itu? Tanah, Pak. Tanah. Lokasinya di mana? Kapan itu dilakukan? Di Oku Timur, Pak. Tanahnya di Kelurahan Rukis Rahayu. Kelurahannya. Luas tanahnya berapa? 799, Pak. 799 meter persegi. Meter persegi ya. Ya, Pak. Penjualnya adalah siapa itu? Lina Lestari, Pak. Di Lestari. Pembelinya? Pak Saril, Pak. Apakah ada dibuatkan AJB juga waktu itu? Iya, Pak. Akte jual beli. Akte jual belinya nomor 094/2018 tanggal 17 September 2018, benar ya? Ya, benar, Pak. Berapa nilai perolehan atau harga transaksi terkait jual beli tanah tersebut, Pak? Pengakuannya 10 juta, Pak. Pengakuan 10 juta. Benar, Pak. Harga realnya? Nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu. Itu kan tanah seluas 799 meter persegi. Masa tanah seluas itu harganya 10 juta? Karena alasan penjual masih keluarga sama pembeli, Pak. Katanya dia butuh uang cepat. Masih keluarga, butuh uang cepat. Iya, pengakuan Ibu Linanya, Pak. Katanya masih omnya Bapak Saril itu, kata Bu Lina. Bukan 105 juta, bukan? Gimana, Pak? Putus-putus suaranya, Pak. Bukannya 105 juta, itu keterangan Bulina di BAP kan 105 juta sebenarnya. Kalau pengakuan sama saya 10 juta, Pak. 10 juta. Menurut saudara harga tersebut wajar nggak dengan nilai luas 799? Nggak wajar, Pak. Pasaran harga. Nggak wajar, Pak. Ya, tahu ya. Tidak wajar ya? Iya, Pak. Tidak wajar ya. Kemudian yang menentukan nilai tadi, apakah Pak Sahrir menentukan nilai 10 juta itu Pak Sahrir atau Bulina? Maaf, Pak, putus-putus suaranya, Pak. Yang menentukan nilai 10 juta terkait jual beli tanah tersebut itu siapa? Apakah Pak Sahrir atau Bulina Lestari? Yang pertama Pak Irham yang bilang 10 juta harganya. Pak Irham itu siapa? Dulunya kasih HP, Pak, di Kanta Oku Timur, Pak. Oh, Pak Irham. Terus saudara gimana? Tanggapan saudara gimana waktu itu? Gimana, Pak? Tanggapan saudara gimana terkait dengan penyampaian harga yang 10 juta dari Pak Irham? Kan saya bilang, Pak Irhamnya telepon saya kan, katanya mau ada transaksi jual beli, temennya katanya orang BPM juga, yang jual katanya notaris Lina. Ya udah, aku bilang kan kirim berkas, dikirimlah berkas. Terus aku tanya balik, harga dibuat berapa, Pak? Buat 10 juta lah, itu masih omnya katanya kan. Aku konfirmasi lagi ke penjual. Aku bilang, Lina, beneran ini cuma 10 juta? Iya katanya 10 juta karena aku butuh uang cepat. Itu juga masih om. Kayak gitu, Pak. Oh, seperti itu. Terus Ya. yang saudara dapatkan selaku notaris dari jual beli tersebut berapa? Nggak ada, Pak. Free, Pak, biayanya. Oh, free. Terus saudara di sini kan mengatakan biasanya hal tersebut dilakukan dengan nilai kecil tersebut oleh penjual dan pembeli untuk mengecilkan nilai pajak. Maksudnya apa itu? Untuk pajak transaksinya itu, Pak. Untuk Biasanya pajak BPH transaksi sama itu berapa? BPH-nya. Berapa Gimana, Pak? besarannya pajak transaksi? Putus-putus suaranya, gimana, Pak? Biasanya pajak transaksi itu besarannya berapa nominalnya? Kalau untuk BPHTB 5%. 5% dari nilai transaksi ya. Transaksi dikurangi 60 juta kali 5% untuk BPHTB. Untuk BPH-nya 2,5%, Pak. Totalnya berapa berarti? Gimana, Pak? Kalau dengan nilai harga 10 juta yang harus dibayar itu berapa? BPHTB-nya nihil. Karena kan di bawah 60 juta. 60 juta. Untuk BPH-nya 250.000, Pak. 10 juta kalikan 2,5%. Oh gitu ya. Ya, Pak. Alasan karena tidak mendapati, biasanya kan saudara dalam memproses jual beli tanah, notaris atau BPPT kan pasti ada fee yang
diberikan atau biaya yang diberikan kepada notaris. Alasannya tidak terima kenapa, Pak? Yang pertama, penjualnya itu notaris Lina, senior saya. Sama-sama notaris kan, Pak. Nggak enak aku minta fee. Yang kedua itu yang ngirim berkas pertama kali, yang telepon aku pertama kali itu orang BPN, Pak. Yang Pak Irham tadi ya? Biasanya saudara dapatkan berapa biasanya? Gimana, Pak? Fee-nya saudara biasanya dapat berapa kalau berapa persen? Kalau transaksi yang orang-orang biasa umumnya ya, Pak? Iya, pada umumnya. Kalau dia itu tanahnya kecil 3,5, Pak. Kalau dia ruko bisa 10 jutaan kayak gitu. Tergantung nilai transaksinya, Pak, objeknya, Pak. Nggak tentu, Pak. Oh, nggak tentu ya. Tergantung nilai transaksi sama objek ya. Objeknya, tanahnya apa kayak gitu, Pak. Jadi Apakah karena ruko atau kampingan biasa kayak gitu, Pak. Yang minta tolong dibuatkan AJB adalah rekan saudara yang saudara sudah kenal. Saudara tidak minta ataupun saudara juga tidak dikasih ya biaya Benar, Pak. yang Benar, Pak. harus dikeluarkan oleh pihak penjual. Kemudian saudara juga pernah mengurus jual beli tanah antara saudara Alexan dan saudara Agasi Aryansa, benar? Iya, Pak. Benar, Pak. Bisa saudara ceritakan sampai terjadinya jual beli antara Alexan dan Agasi? Ya, saya kan dapat berkas dari Pak Dedi. Pak Dedi orang BPN juga, Pak, BPN Oku Selatan. Dia ke kantor kan, minta buatan AJB antara Pak Alek sama Pak Gasi. Luas tanahnya berapa itu? Yang punya Pak Alek ini luasannya 764, Pak. 74 meter persegi ya. Kemudian juga ada dibuatkan AJB ya, AJB nomor 44 dari 2021 tanggal 22 Februari 2021 ya. Iya, Pak. Penjualnya di sini Alexan dan pembelinya Agasi Aryansa. Saudara kenal nggak Agasi Aryansa itu siapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Baru tahu setelah saya dipanggil, Pak. Siapa itu? Setelah tahu. Saya dipanggil penyidik KPK, Pak. Kalau Iya. itu anaknya Pak Saril katanya. Si Agasi itu anaknya Pak Sahril ya. Iya, kata penyidiknya, Pak. Iya. Tadi terkait nilai transaksi jual beli tanah antara Agasi dan Alexan. Nilai transaksi jual belinya saudara tahu nggak berapa? Pengakuan sama saya 65. 65 juta rupiah. Iya. Kalau nilai real yang sebenarnya tahu nggak saudara berapa? Kalau sekarang tahu saya, Pak. Tahu. Kalau waktu dikatakan penyidik itu saya baru tahu, Pak. Kalau 500 katanya, Pak. Ternyata nilai setelah diperlihatkan di penyidikan, saudara baru mengetahui kalau nilai harga yang sebenarnya adalah 500 juta gitu. Iya, Pak. Waktu itu saudara ada terima itu lagi nggak? Fee-nya nggak selaku notaris? Kalau yang ini dapat fee 1 juta saya, Pak. Oh, dapat 1 juta. Dari Pak Dedi saya dapatnya, Pak. Oh. Terus untuk biaya-biaya lainnya biasanya berapa itu? Dari 65 juta itu yang dibebankan kepada pihak penjual ataupun pembeli, biasanya yang dikeluarkan berapa? Untuk BPHTB-nya dia itu kenanya 250 untuk BPHTB. 250.000. Ya, untuk BPHTB-nya Itu dihitung dari berapa persen dari nilai transaksi ya? 65 kurang 60 kan bisa 5 juta dikalikan 5%, Pak. Itu untuk BPHTB. BPHTB-nya. Terus untuk yang lain, Kena PPH-nya juga, Pak. PPH-nya berapa? 1.625. 1.625. Iya, Pak. Terus ada lagi biaya-biaya yang ditanggung lagi? Nggak ada, Pak, karena kan mereka cuma minta AJB-nya saja, Pak. Oh, minta AJB. Itu tadi kan saudara mengatakan setelah saudara dipanggil penyidik, saudara baru tahu kalau harga real yang sebenarnya adalah 500 juta. Iya. Sementara harga yang tertuang dalam AJB ini 65 juta. Iya, Pak. Wajarkah harga dengan luasan tanah tersebut harganya 65 juta? Enggak, Pak. Gak wajar. Tadi alasannya saudara tahu juga ya bahwa itu dipakai untuk mengecilkan pajak, itu maksudnya.
alasan kenapa itu Putus harga Pak, yang putus Pak tadi suaranya. alasannya kenapa harga yang real sebenarnya adalah 500 juta, namun dituangkan di dalam AJB tersebut cuma 65 juta. Ya, untuk pajak itu Pak. Biar bayar pajaknya tidak besar gitu maksudnya. Bagaimana? Iya Pak, Pajak gimana maksudnya? pajak perolehan haknya Pak. Pajak perolehan haknya ya, PPHTP sama itunya ya, PPH-nya ya. PPH. Supaya PPH. supaya apa? Supaya apa Pak? Biar dikecilkan. Kecil, kena pajaknya kecil Pak. Oh, supaya biar pajaknya kecil. Ya Pak. Maksudnya seperti itu ya. Iya Pak, makanya waktu dia validasi ke Dispenda suruh saya bawa sendiri Pak. Saya nggak mau validasi dengan harga gitu. Karena saudara sudah tahu ya bahwa memang ini sudah dianggap tidak wajar ya dengan luas tanah dan objek tanah letak dan harga segitu. Iya, makanya saya suruh bawa sendiri ke Dispenda Pak untuk validasi pajak. Saya nggak mau validasi sendiri Pak. Ternyata divalidasi nggak dengan itu nilai harga 65 juta itu oleh Dispenda? Validasi Pak, lolos dari Dispenda Pak. Lolos ya? Iya. Kok bisa lolos kenapa? Saya nggak tahu Pak, ada yang bawa ke Dispenda, tapi Dispendanya ACC harga segitu Pak. Jadi saudara dapat 10 juta ya. Kalau 1 juta bukan 1 juta. maaf. 1 juta ya. 1 juta dari berapa persen itu berapa? Itu kan atau nggak pakai persentase dari luas? Karena berkata saya dapat dari Pak Dedi, orang BPN juga Pak. Jadi berapa dia mau kasih saya terima Pak. Oh, tidak ada hitungannya ya. Iya karena orang BPN Pak. Oke. Lanjutkan sama Pak Kamsa. Silakan. Apakah benar, saksi kan selaku petani ya, apakah benar saksi pernah mengelola atau mengerjakan sawah dari Pak Muhammad Syahrir? Iya. Benar Pak? Iya. Suaranya lebih keras Pak ya. Itu sejak kapan Pak mengelola tanah milik Pak Muhammad Syahrir? 2016 Sejak 2016 ya. Itu lokasi sawahnya di mana Pak? di Desa Seribungan. Desa Seribunga, Kecamatan BP Bangsa Raja, Sumatera Selatan ya. Ini kota kabupatennya di mana Pak? Kabupatennya di Martapura. Martapura ya, baik. Iya. Kemudian itu sawah ditanami apa Pak? Padi. Padi Pak ya, semuanya padi ya. Untuk luasnya ada berapa hektar Pak? 9 hektar Pak. 8 atau 9? Ini di BAP saksi nomor 5 ini 8 hektar. Inilah masalahnya kan sawah itu nggak persegi benar Pak. Kan ada kejauhan, ada masih tebingan dikit. Sekarang sudah digusur Pak. Tempoh hari itu belum nyampe kalau dikit 9 Pak. Baik. Terkait dengan 9 hektar itu apakah seluruhnya milik dari Pak Syahrir atau ada milik dari saudaranya yang lain atau orang lain? Tahu saya sih bukan punya dia sendiri Pak. Kan strategi iparnya itu banyak. Jadi kalau bukan punya Pak Syahrir sendiri, punya Pak Syahrir berapa luasnya dan punya orang lain berapa luasnya Pak? Kalau punya Pak Syahrir itu kalau nggak salah 2 hektar. 2 hektar. Kemudian 7 hektar lainnya punya siapa Pak? Punya saudara-saudaranya, punya adik iparnya yang perempuan itu berapa ya? Banyak itu adik-beradiknya. Punya saudaranya dari Bu Eva Rusnati ya? Benar Pak. Nah, kalau di BAP saksi nomor 7 ini tanah tersebut adalah atas nama saudara Eva Rusnati ya, dan 5 saudara kandungnya. Iya. Benar, berarti milik 6 orang ya. Kemudian tanah tersebut sebagian dijual kepada Muhammad Syahrir sekitar 2 hektar. Iya. Nah, ini dijual ke Pak Muhammad Syahrir 2 hektar ini sejak kapan Pak? Saya kurang tahu Pak. Saya kan cuma ngurus Pak. Kalau masalah itu kurang tahu saya Pak. Jadi saksi tadi kan mengatakan bahwa mulai mengerjakan sawah itu sejak tahun 2016 Pak ya? Iya. Nah, apakah saat 2016 itu sawah itu masih sudah milik dari 6 orang plus Pak Syahrir tadi atau masih miliknya dari ayah dari Ibu Eva Rusnati? Kalau itu saya kurang tahu persis Pak. Hanya kan kita suruh garap itu nggak nanya dulu ini punya siapa, kan katanya ini bosnya ini, ya kita kerjain aja Pak gitu. Jadi kurang tahu persis itu Pak.
Kalau mohon maaf Pak ya, kalau untuk ini kan di BAP saksi mengatakan bahwa nomor 5 bahwa saya bertugas mengawasi mengelola sawah milik Pak Muhammad Syarif sejak tahun 2016 sejak masih milik ayah dari saudari Eva Rusnati. Iya. Ya benar ya. Nah, Iya benar. Pada saat itu mohon maaf, apakah ayah dari Bu Eva Rusnati masih ada atau sekarang masih ada Pak? Masih hidup? Gimana Pak? Nggak jelas. Apakah masih hidup ayah dari saudari Eva Rusnati? Ayah dari Udah meninggal. Meninggal tahun berapa Pak? Kurang tahu Pak. Kalau ini lupa Pak, saya ini lupa. Pada saat saksi menggarap tanah di tahun 2016 itu apakah ayah dari Ibu Eva Rusnati masih hidup atau sudah meninggal? Masih, kalau nggak salah masih. Masih hidup ya, 2016 masih ya, baik. Iya. Soalnya di saksi di BAP saksi nomor 6 ini kronologinya itu saksi didatangi Pak Muhammad Syarif di awalnya ya dengan Bu Eva ya. Sawah sejumlah 8 hektar. Ya. Saudara Muhammad Syarif menyampaikan bahwa sawah miliknya sekitar 2 hektar dan milik saudara dari saudari Eva Rusnati sekitar 6 hektar. Iya. Terus seperti itu ya ada penyampaiannya, baik. Iya, iya. Kemudian saksi setuju atas tawaran dari Pak Muhammad Syarif tersebut. Benar Pak. Nah, setuju. Kemudian disampaikan juga mengenai nanti saksi diberi upah berapa atau pembagian keuntungannya berapa persen begitu disampaikan. Iya, benar. Ya. Berapa Pak? 10% Pak. 10% dari Hasil seluruhnya Pak. dari hasil seluruhnya Pak ya. Ya. Baik. Kemudian saksi juga menyampaikan nggak atau menanyakan nggak kepada Pak Muhammad Syarif bahwa ini sudah sepakat juga dengan saudara-saudara yang lain juga untuk menunjuk saksi mengelola tanah yang 8 hektar atau 9 hektar yang saksi sampaikan tadi. Karena kan ini miliknya kan ada beberapa orang nih, ada kalau saya ini tadi dari keterangan saksi ada 6 plus 1 yang Pak Syarif yang 2 hektar. Itu apakah Pak Syarif atau Bu Eva juga ada menyampaikan bahwa ini sudah persetujuan dari saudara-saudara yang lain? Iya. Sudah ada penyampaian seperti itu ya untuk saksi kelola, kemudian nanti bagi hasil atau bagian keuntungan seperti itu ya. Baik. Iya, Untuk iya. kalau untuk sertifikat sawah tersebut apakah saksi mengetahui Pak? Tidak sama Itu sekali. milik siapa? Kemudian apakah sudah Tidak, pecah iya. atau tidak tahu Iya. sama sekali ya? Iya, nggak pernah nanya mengenai itu Pak. Saksi kok bisa tahu ini di BAP saksi menerangkan luasnya 8 hektar itu siapa yang menyampaikan Pak? Yang menyampaikan. Ya, yang menyampaikan siapa? Saksi kan di BAP menerangkan luas sawahnya itu 8 hektar. Itu siapa yang menyampaikan? Ya Pak Syarif. Pak Syarif yang menyampaikan ya, lisan saja jadi Bapak ya, penyampaian lisannya ya. Jadi nggak tahu secara formil fisiknya, Ya, detailnya, sertifikatnya seperti apa itu saksi tidak Ya. tahu ya. Dan tahun 2018 sampai dengan sekarang Pak ya. Betul. Baik. Saksi mengenal Pak Syarif sejak kapan Pak? Sejak kalau kenal bertemu secara langsung dengan beliau itu untuk transaksi yang objek kedua Pak, di sekitaran bulan September tahun 2022. Oh baru ya, September 2022. Saat itu Pak Syarif apa pekerjaannya Pak, sepengetahuan saksi? Pada saat itu beliau, pengetahuan saya sudah pensiun Pak. Pensiun, sudah pensiun ya. Pensiun dari BPN. Baik. Bisa saksi jelaskan kronologi awal perkenalan saksi dengan Pak Muhammad Syarif itu Pak? Silakan. Oke. Kalau untuk dengan saudara Pak Muhammad Syarif ini kebetulan ada 2 objek yang saya transaksikan dengan beliau Pak. Jadi objek yang pertama itu pada bulan September tahun 2021. 2022 tadi bilang. 2 objek Pak. Terus yang kedua berikutnya 12 September 2022. Oh yang pertama September 2021 ya. Ya. Baik. Untuk yang September 2022 dulu Pak, ini yang kalau BAP saksi ini pernah memproses AJB objek tanah bangunan atas nama Mustar ya, yang terletak di Kelurahan Sialan, Kecamatan Sako, Kota Palembang ya, dengan HJB nomor 335 ya. Betul Bapak. Nah, itu awal mulanya seperti apa Pak? Untuk yang ini dulu, yang September 2022 ya, awal mulanya seperti apa? Saksi bisa memproses ini? Saya dihubungi oleh staf BPN Kota Palembang untuk minta bantuan dibuatkan akta jual beli. Jadi kalau misalnya itu tanggal, saya lupa tanggalnya Pak, yang pasti itu tanggal bulan September tahun 2022
di pagi hari. Oh, berarti ditelepon ya. Ini kalau di BAP saksi nomor 5, ini kan saksi membenarkan BAP semua ya, periksa penyidik ya. Nah, kalau di BAP saksi nomor 5.1 ini pada hari tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 8.00 WIB saya dihubungi oleh Pak Muhammad Sahdin melalui telepon, dan Muhammad Sahdin meminta saya untuk membuat akta jual beli untuk objek tanah dan bangunan atas nama Hamustar yang terletak di Kelurahan Sialang, Kota Palembang. Ini yang jadi menghubungi saksi Pak Muhammad Sahdin di BAP saksi ini. Benar? Saya lupa Pak itu apakah staf BPN atau Pak Muhammad Sahdin di pagi itu, karena kebetulan saya itu lagi siap-siap untuk pergi ke kantor. Jadi dihubungi, dimintakan untuk buat AJB di hari itu juga jam 10 pagi. Kemudian saksi menyanggupinya ya? Saya menyanggupinya Pak. Kemudian apakah ya? Kemudian apakah ada dikirimkan data-data identitas penjual, pembeli dan data objeknya saat itu? Belum Bapak, belum dikirim. Jadi saya menyanggupin dulu sambil saya jalan ke kantor, karena kebetulan kantor saya di belakang BPN Kota Palembang Pak. Baik, kemudian apakah jam 10 ada dihubungi lagi? Sebelum jam 10 ada staf dari BPN Kota Palembang mengantarkan berkas ke saya Pak, fotokopi data-data seperti KTP, kopi sertifikat dan lain sebagainya untuk saya siapkan aktanya. Oh, itu dikirim via apa itu? Datang atau via WA? Datang Pak, karena kantor saya di belakang BPN Kota Pak. Pada saat itu data-data penjual pembelinya dan objeknya siapa Pak? Penjual pembelinya siapa? Penjualnya Pak Haji Mustar beserta istri. Kalau pembelinya itu Adi Firmansyah Pak. Adi Firmansyah ini ada hubungan apa dengan Pak Muhammad Sahdin? Kalau pada saat diantarkan berkas saya nggak tahu Pak siapa Adi Firmansyah. Jadi pada saat ada tangan di lokasi baru tahu itu adalah anaknya beliau. Oke, saya sebelum nanti ke sampai tanda tangan. Nah, pada masih pada hari yang sama ada jam 10 dihubungi lagi menelpon saksi. Betul Pak. Siapa yang hubungi itu? Saya lupa, kalau nggak salah itu orang BPN Pak. Saya lupa siapa yang menghubungi. Kalau di saksi ini Muhammad Sahdin yang menghubungi saksi. Tapi saksi ingat ya Muhammad Sahdin atau orang BPN? Itu kemungkinan itu orang BPN sih Pak. Orang BPN. Karena saya hubungan dengan Pak Muhammad Sahdin setelahnya kalau nggak salah. Setelahnya baru bertemu ya. Baik, kemudian saat itu ditanyakan kepada saksi sudah di kantor belum, nanti kita tanda tangan AJB di kantor BPN begitu ya. Betul Pak. Jadi diminta untuk tanda tangan di BPN Kota Palembang ya. Nah, kemudian saksi datang ke kantor BPN Kota Palembang hari yang sama juga atau selanjutnya? Iya, Pak. Hari yang sama. Waktu itu saksi sudah siapkan AJB-nya, karena kan baru pagi hari dikasih data-data itu. Ya, sudah siap Pak. Oh, langsung saksi ketik pagi itu juga langsung saksi bawa draft AJB-nya begitu ya? Iya, betul Pak. Kalau jadi kan kita sudah ada draft bakunya, tinggal isi data-data penjual pembeli sama objeknya Pak. Baik, kemudian di BPN Kota Palembang saksi masuk ke ruang siapa dan bertemu dengan siapa? Waktu di BPN Kota Palembang kami dipersilakan tempat di ruangan kasih BPN Pak, karena kebetulan Pak Kasih waktu itu sedang ada rapat, jadi saya diarahkan oleh security untuk ke ruangan Pak Kasih BPN Pak. Pak Kasih pendaftaran hak ya atas nama? Dari Pak. Baik. Kemudian di ruangan itu saksi bertemu dengan siapa saja? Saya bertemu dengan Pak Sahril, Adi Firmansyah, Pak Mustar beserta istrinya, sama keluarganya Pak Mustar. Saya lupa siapa Pak. Yang pasti itu ada beberapa orang, kalau nggak salah dari pihak Pak Mustar itu ada 4 orang kalau nggak salah. Kemudian untuk harga yang di AJB itu berapa dan luas berapa? Kalau untuk luas tanah itu sesuai dengan sertifikat Pak, itu 148 meter persegi. Kalau harga saya belum tahu, karena informasinya kemarin itu harganya sekitar 500 jutaan, di bawah 500 juta. Jadi saya validasi untuk perhitungan pajak ke Dispenda, dibayar seharga 475 juta, tapi setelah itu diverifikasi oleh Dispenda Pak. Nah, hasil verifikasi oleh Dispenda itu didapati harga pada Dispenda itu 800 jutaan Pak. Jadi ada kekurangan pembayaran
sekitar 450 juta. Jadi yang di draft AJB saksi harganya 400 juta begitu? Draft AJB saya masih kosong Pak, karena saya belum dapat semua harga transaksi oleh para pihak Pak. Jadi yang menyampaikan ke saksi harganya siapa itu Pak? Yang 400? Pak Sahrir Pak. Pak Sahrir, waktu bertemu di ruang kasih tadi, Pak Sahrir menyampaikan harganya 400 begitu? 475 juta. 475, kemudian saksi konfirmasi ya setelah pertemuan itu konfirmasi ke Dispenda kalau harganya itu yang harga wajarnya 800 begitu ya? 800 Pak. 800. Jadi kalau di Palembang ini Pak, untuk perhitungan pajak kita setorkan dulu Pak pajak dari perhitungan oleh wajib pajak. Setelah itu baru diverifikasi oleh pihak Dispenda, baru dapat hitungan final apakah itu diterima ataukah itu terdapat kekurangan pembayaran. Baik. Saudara bekerja di mana? Langsung aja Pak, jangan lagi diulang yang sifatnya pengulangan tidak usah Pak, kan sudah ada identitas sudah. Di sini saudara sebagai admin Maybank Indonesia Finance ya. Terdakwa yang Sahrir pernah sebagai debitur di situ? Pernah Pak. Pernah sebagai debitur. Kemudian apakah dalam statusnya dia sebagai debitur pernah menandatangani kontrak pembiayaan dengan PT Maybank Indonesia Finance? Iya Pak, ada Pak. Ada berapa kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa? Kalau di kita tuh ya dari 2011 Pak. Iya, ada berapa kontrak ya? 5 kontrak. Ada 5 kontrak ya? Coba. Kontrak nomor 57 sekian, pembiayaan 1 unit kendaraan roda 4 dengan merek Mazda 2 atau 2011 benar ya? Coba. Dengan di sini nilai OTR kendaraan 221 juta rupiah ya? Iya Pak. Ini sesuai dengan di BAP nomor 6 majelis, saya bacakan aja ya. Dan langsung kontrak nomor 57 sekian pembiayaan 1 unit kendaraan roda 4 dengan merek Toyota Grand New Fortuner ya. Iya Pak. Dengan harga OTR 420 juta. Iya Pak. Kemudian kontrak nomor 57 sekian pembiayaan 1 unit kendaraan roda 4 dengan merek Daihatsu Almio Xenia. Iya Pak. Dengan nilai harga nilai OTR 185 juta ya, benar? Ya, betul. Kemudian kontrak nomor 5720 sekian unit 1 unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Terios ya, tahun 2010 ya. Ya Pak. Dengan nilai OTR 140 juta. Ya Pak. Kemudian terakhir kontrak nomor 572 sekian pembelian 1 unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Premier tahun 2017 ya. Iya Pak. Itu atas nama terdakwa atau atas nama orang lain dari kelima kontrak tersebut? Kalau kontrak nama debitur semua Pak. Nama debitur semua. Terkait dengan pembiayaan 1 unit kendaraan roda 4 merek Isuzu Premier, di sini atas nama Megawati bukan atas nama terdakwa. Dengan nilai 450 juta. Kok bisa seperti itu? Bisa saudara jelaskan alasannya? Kalau masalah itu yang bisa jelasin itu marketing Pak, karena kan yang survei ke tanda tangan debitur itu bagian marketing Pak. Cuman kalau dari sistem kita itu infonya karena dia untuk menghindari biaya progresif Pak. Oh gitu. Jadi di sini saudara Megawati di atas namakan saudara Megawati yang tertera di BPKB karena sudah banyak mempunyai karena terdakwa ini sudah banyak mempunyai kendaraan ya dan untuk menjadi pajak progresif. Maka nama yang tertera di BPKB atas nama Megawati yang masih merupakan keluarganya, benar? Betul Pak. Terus pembayarannya melalui apa? Ini dia membayar pakai auto debit Pak, Bank Maybank. Auto debit ya. Dari kelima kendaraan atau pembiayaan tersebut apakah sudah lunas semua atau masih proses berjalan? Sudah lunas semua Pak, terakhir yang 2018 Pak. Oh sudah lunas semua ya? Jelas? Jelas ya. Baik. Saudara pernah diperiksa di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi? Pernah yang mulia. Benar isi keterangannya? Kali. Nah, 2 kali. Benar isi keterangannya? Pernah yang mulia 2 kali. Ya, benar ya. Ada tanda tangan berita acara, teken? Ada. Ya, nanti ditanya seputaran itu ya. Silakan didengarkan pertanyaannya. Tidak sedang mengendarai mobil toh Bu?
Tidak. Ya, nah, mobilnya pun diberhentikan aja dulu biar jelas suaranya Bu ya. Iya. Ya, silakan Pak Jaksa. Ibu Lina Lestari, Ibu pernah jual tanah kepada terdakwa seluas 799 meter persegi, benar? Halo? Halo, gimana Pak? Ibu pernah jual tanah kepada terdakwa enggak? Benar yang mulia. Luasnya berapa? Masih ingat enggak luasnya berapa? 799. Terus 799 meter persegi. Lokasinya di mana tanah itu, Bu? Iya. Di Talang Sipin, di Martapura. Martapura Aku Timur ya. Itu tanah dijual ke terdakwa berapa? Nilainya berapa? Harga tanahnya berapa yang dijual? 105. Tanahnya jual 105. 105 juta yang mulia. Itu dibuatkan AJPK di hadapan notaris. Dibikinkan yang mulia, tapi bukan saya. Oh, siapa? Siapa yang disuruh? Ada notaris Angga Mahaditama yang mulia. Angga Mahaditama. Lewat siapa yang ngurus itu suratnya? Saudara suruh siapa? Itu melalui orang BPN yang Orang mulia. BPN. Namanya si itu ya siapa? Saya cuma tanda tangan aja di Namanya ya, Irham ya, benar ya? Iya. Harga realnya 105 juta. Iya, yang mulia. Kemudian yang tertera di dalam AJB berapa harganya itu, Bu? Tahu nggak? Kurang paham yang mulia. Bukan 10 juta bukan? Belum, enggak pernah lihat yang mulia. Saya tanda tangan aja, belum ada harganya yang mulia. Saudara tahu nggak kalau yang dituangkan di dalam AJB itu 10 juta, bukan 105 juta? Ada nggak informasi dari saudara Irham ataupun dari Pak Fahri? Enggak ngerti yang mulia. Tidak pernah Pak Sahril itu terus sama Pak Irham juga tidak pernah yang mulia. Jadi benar ya harga realnya 105 ya, bukan 10 juta ya? Benar. Suaranya Pak Dewi. Baik. Tadi saudara kan katakan bahwa di kampung saudara orang tua ataupun mertua ya, atau orang tua dari terdakwa, yang memiliki lahan sawah dan perkebunan cukup luas menurut saudara ya. Pertanyaannya, apakah lahan ataupun area tersebut produktif dan apakah semuanya dikelola oleh terdakwa? Gimana maksudnya, Pak? Nah, apakah lahan tersebut memang diusahahi oleh terdakwa dan hasilnya apakah memang terdakwa yang menerima? Jadi dikelola yang bagian sawahnya. Iya, yang mengelola siapa? Ya saya, Pak. Saudara. Iya, ya. Apakah saudara ada memberikan hasil kepada terdakwa ini? Ya, nggak pasti Pak kalau berikan hasilnya kadang sama ibu, kadang sama anaknya, yang mulia. Oh, nggak pasti ya? Oke. Dalam hal yang tidak pasti itu, berapa per bulan atau hitungan per tahun atau per minggu yang Bapak bisa jelaskan di sini? Per tahun Pak, kan pertanian itu per tahun Pak. Per tahun. Iya. Berapa per tahun yang saudara sampaikan ke terdakwa, istrinya atau anaknya? Totalnya ya mulia. Iya, totalnya aja Pak. Kalau per minggu nanti nggak cukup lembaran kertas mencatat. Kalau nggak salah 360. 360 apa? Juta. 360 juta per bulan ya, per tahun ya? Per tahun. Untuk seluruhnya. Ya. Sudah berapa tahun? Dari 2016 itu Pak. Sejak 2016 sampai dengan sekarang. Iya, benar yang mulia. Apakah saudara berikan itu dalam bentuk cash atau ditransfer? Kebanyakan cash.
Kebanyakan cash. Ya, cuma nggak sekaligus yang mulia. Bagaimana Pak? Bentuk cash cuma nggak sekaligus. Nah. Tim pertanian itu kan nggak sekaligus panennya yang mulia. Iya. Ya. Tidak sekaligus. Jadi periodenya per berapa bulan sekali saudara berikan? Ya 1 bulan itu Pak, kadang 2 minggu. Panen yang pertama ini umpamanya 3 hektar, langsung disetor, ada yang pulang. Apa tanaman yang ada di atas tanah itu? Padi Pak. Padi. Iya, yang mulia padi. Lebih kurang kalau per minggu atau per 2 minggu sekali kasih berapa kisarannya? 30 juta. 30 juta. Per 2 minggu atau per minggu itu? Per minggu. Per minggu. Ya. Siapa yang tahu bahwa saudara rutin memberikan per minggu 30 juta? Gak ada yang tahu Pak. Gak ada yang tahu. Iya. Siapa saya sama keluarganya Pak. Ya, hanya Bapak dan orang lain. Ya, makanya apakah saudara ada membuat tanda terima atau datang ke rumahnya sama istri saudara atau sama anak saudara begitu ada? Ya, kadang anaknya itu Pak pergi itu ke rumah saya Pak. Oh, anaknya ke rumah saudara, begitu ya? Iya. Ya. Setahu saudara, uang yang diberikan kepada anaknya atau istrinya, apakah diberikan kembali kepada terdakwa? Gimana? Putus yang mulia suaranya. Setahu saudara, apakah uang hasil dari tanah tersebut, dari pertanian sawah, padi dan lain-lain itu, apakah itu diberikan oleh anaknya atau istrinya kepada terdakwa atau hanya sama istrinya saja? Itu kurang tahu dia. Kurang tahu. Ya, kurang tahu. Itu kan masalah keluarga dia. Iyalah, makanya saya tanya Bapak. Nggak tahu Bapak sejauh itu juga tahu. Nah, ya. Kemudian Bu Lina Lestari, tadi yang sawah yang apa namanya, yang dijual atas nama Abdul Salam tadi berapa harga transaksinya? Dihidupkan suaranya dulu Bu. Suaranya dihidupkan dulu. Halo? 30 juta yang mulia. Halo? Juta. Oke, baik. 30 juta ya. 30 juta yang mulia. 30. Ya, udah. Ibu kan udah itu aja saya tanya berapa? 30 juta sudah terjawab. Kan bertanya tidak perlu berulang-ulang. Nah, sekarang saya tanya lagi Ibu. Ya. Harga yang tadi disebutkan 10 juta, sedangkan yang saudara terima ada 105 juta. Yang menentukan harga itu menjadi 10 juta siapa? Saya kurang paham yang mulia, saya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau Pak Notarisnya, Pak Notaris 519589. Ya, yang mulia. Ya, kalau Bapak tahu nggak siapa yang menentukan di dalam surat itu disebutkan 10 juta? Pak Ilham yang mulia. Pak Ilham ini siapa? Kasih HP dulunya di BPN Lombok Timur. Jadi saksi kemarin? Tidak. Ke depan juga tidak. Sudah. Baik ya, cukup semuanya ya. Saudara terdakwa, apakah saudara ada keberatan terhadap keterangan para saksi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Kami konfirmasi dulu supaya tidak menggantung karena orangnya tidak jadi saksi. Yang menentukan jumlah uang transaksi 10 juta terhadap tanah atas nama Ibu Lina Lestari ini siapa? Tidak tahu yang mulia. Saya hanya minta tolong. Nah, sudah tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Terima kasih para saksi sudah boleh keluar dari Zoom. Waktu jika diperlukan hadir kembali ya. Ya Pak ya. Jadi Bapak maksimalkan saksi-saksi Bapak minggu depan, lalu ahli sebagian di tanggal 25. Bisa Pak ya? Ada yang mau ditanya kira-kira? Cukup ya. Jadi kesempatan pembuktian masih di 17, 18 dan 24, 25 sekaligus selesai dengan keterangan ahlinya. Untuk kesempatan
tanggal 31 adalah keterangan terdakwa, tanggal 1 besokan harinya itu langsung diadecak, begitu ya. Demikian Pak ya. Terdakwa kembali ke dalam tahanan, jaga kesehatan saudara untuk lancaran persidangan. Dihadirkan penuntut umum pada persidangan tersebut tetap didampingi tim penasihat hukum. Sidang selesai.